Penyihir Jenius. Bab 141. Pada tahun 1256 kalender cahaya bintang, di bulan Fajar musim semi, Maret. Setelah 3 bulan persiapan, Sherman dan Cory pada dasarnya telah menstabilkan tingkat budidaya mereka dan menguasai teknik untuk menyiapkan susunan ajaib untuk membuka taman tanaman ajaib. Sunan kemudian mengeluarkan misi kepada keduanya, memerintahkan mereka untuk pergi ke lokasi yang dipilih untuk mendirikan taman tanaman ajaib baru. Untuk memfasilitasi operasi mereka, Sunan juga mengizinkan mereka memilih beberapa pekerja magang dari pangkalan untuk membantu menyelesaikan misi. Sehari setelah menerima misi, keduanya memimpin tim mereka dalam perjalanan singkat ke provinsi lain di kadipaten tersebut. Setelah pekerjaan pengembangan taman tanaman ajaib dipindahkan, beban kerja Sunan segera berkurang secara signifikan. Setelah menciptakan 4 tanda lonceng kematian, dia berhenti menggunakan darah orang-orang yang memukul lonceng kematian untuk menciptakan tanda garis keturunan dan mulai berupaya meningkatkan konsentrasi garis keturunan orang-orang yang memukul lonceng kematian. Setelah kekacauan baru-baru ini, lonceng kematian dengan patuh tunduk kepada Sunan, secara aktif bekerja sama dengan berbagai eksperimen Sunan dan membiarkannya memasang beberapa trik di dalam tubuhnya. Apa yang disebut trik itu sebenarnya adalah permata rune bermutu tinggi. Sunan menanamkan permata itu ke kepala lonceng kematian. Dengan satu pikiran, ia dapat meledakkan permata rune berkualitas tinggi itu dan langsung menghancurkan kepala lonceng kematian. Tidak heran dia begitu berhati-hati. Lonceng kematian, bagaimanapun juga, adalah binatang buas. Jangan tertipu oleh penampilannya yang jinak sekarang. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mengkhianati mereka. Terutama setelah membangkitkan energi ilahi, kekuatan lonceng kematian pasti akan meningkat secara signifikan. Jika tidak ada cara untuk menahannya, itu bisa menimbulkan masalah besar. Lagi pula, dia tidak bisa mengawasi lonceng kematian sepanjang waktu. Memperbaiki garis keturunan binatang mitos kuno jauh lebih sulit daripada memperbaiki garis keturunan naga. Menurut catatan percobaan yang ditinggalkan Ugo, garis keturunan Deathknell berasal dari binatang purba yang disebut cacing mendesis. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rubik's Cube, konsentrasi garis keturunan Deathknell saat ini adalah 32,49%. Namun, Sunan membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan Deathknell Striker sebesar 0,04%. Jika perlu ditingkatkan hingga 100% untuk membangkitkan energi ilahi lonceng kematian dan mengubahnya menjadi serangga mendesis, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sunan mengerutkan kening dan merenung, merasa bahwa mungkin dia harus mencoba pendekatan yang berbeda. Jika darah disintesis secara langsung, dapatkah energi ilahi dihasilkan? Layak dicoba. Sunan memutuskan untuk menyimpan darah yang diambil dari Deathknell Striker dan, setelah jumlahnya terkumpul, mensintesiskannya langsung ke dalam Bloodline of the Hissing Insects untuk melihat apakah itu dapat menghasilkan energi suci. Jika berhasil, dia tidak perlu membuang banyak waktu untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunannya. Lagi pula, lonceng kematian bukanlah makhluk yang dipanggilnya. Jika kekuatannya meningkat terlalu banyak, akan sulit untuk menekannya. Akan lebih baik jika ia bisa mempertahankan tingkat kekuatannya saat ini. Konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi hampir melebihi 40%. Sunan tidak pernah mengabaikan masalah peningkatan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Namun, karena kurangnya fusi konsentrasi tinggi antara naga dan darah naga, konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi meningkat sangat lambat. Tanpa faktor eksternal lainnya, Sunan memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 tahun untuk memajukan garis keturunan naga tersembunyi menjadi garis keturunan naga sejati. Meskipun kami meminta Kei untuk membantu kami menemukan informasi tentang sub naga dan naga, mengingat kondisi benua bintang saat ini, masih menjadi pertanyaan apakah kami dapat menemukan sub naga dan naga yang cocok. Pastinya masih ada spesies sub naga tingkat rendah di benua cahaya bintang. Namun sulit dikatakan tentang sub naga dan naga tingkat tinggi. Mungkin kemungkinan menemukannya di dunia bawah tanah sebenarnya lebih tinggi. Namun, pengaruh Sunan di dunia bawah masih dalam tahap awal dan belum cukup untuk pencarian skala besar. Ia hanya dapat memperluas wilayahnya selangkah demi selangkah dan mencari sub naga dan naga tingkat tinggi setelah pengaruhnya cukup kuat. Waktu berlalu cepat bagaikan anak panah. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tibalah bulan musim panas di Long Juni. Pada ulang tahunnya yang ke-24, Sunan akhirnya mengumpulkan adamantium ajaib yang dibutuhkan untuk membuat golem adamantium. Melihat batangan emas ajaib yang tersusun rapat di pabrik boneka, senyum gembira muncul di wajahnya. Akhirnya, kita bisa menyempurnakannya. Sunan menarik napas dalam-dalam dan mulai memurnikan. 2 bulan lalu, skill puppet crafting miliknya telah mencapai level 5, yang lebih dari cukup untuk membuat golem adamantite. Seluruh proses pembuatan badan golem, penulisan rune yang mempesona, pemberian mantra terus-menerus, dan pemberian sifat-sifat mempesona telah memakan waktu 3 hari. Ketika Sunan akhirnya menghela napas panjang dan berhenti bekerja, sebuah benda raksasa telah muncul di meja kerja. Di bawah cahaya terang lampu batu ajaib, golem adamantite itu berwarna merah tua seluruhnya, berkilau dengan kilau metalik yang dingin. Hanya dengan melihatnya saja, orang-orang merasakan tekanan yang hebat, dan ia tampak luar biasa agung dan kuat. Sunan kemudian menanamkan inti jiwa ke dalam alur di dada golem, menyelesaikan langkah terakhir.
Saat cahaya menyilaukan bersinar di atas golem adamantin, kekuatan kehidupan aneh tiba-tiba muncul dalam objek kolosal ini. Berdengung. Golem adamantin itu gemetar, lalu duduk, melangkah keluar dari meja kerja, dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Tuan, silakan berikan perintah. Golem adamantin itu mengeluarkan suara rendah dan monoton. Melihat ini, Sunan menunjukkan ekspresi puas. Selain struktur normalnya, golem adamantin di hadapan mereka juga memiliki serangkaian mantra lingkaran kedua, termasuk Levitation, Lightness, Perseverance, dan Brute Force. Selain itu, ia juga memiliki sifat-sifat terpesona seperti baja hitam, kerusakan petir lemah, dan kerusakan es lemah. Biaya pembuatan golem adamantite biasa sekitar 50.000 koin emas. Namun, biaya golem adamantin yang dibuat Sunan sekitar 53.000 koin emas karena penambahan mantra konstan dan sifat iblis. Manfaat yang datang dengan biaya tinggi adalah peningkatan kekuatan secara alami. Golem adamantin yang kami temui di Avignon Heritage hanya mendekati level makhluk legendaris cincin ketiga. Golem adamantite milik Sunan adalah golem legendaris cincin ketiga yang asli, lebih dari cukup untuk menghadapi murid penyihir tingkat ketiga biasa. Karakter seperti Heb bukanlah tandingan adamantite golem. Setiap golem adamantin setara dengan murid penyihir tingkat ketiga yang kuat. Meskipun belum mencapai level tertinggi legenda tiga cincin, itu masih cukup bagus. Sunan mengangguk diam-diam. Dalam hal kekuatan keseluruhan, adamantin golem hanya memiliki kualitas rata-rata dalam seri Three Rings Legendary, lebih rendah dari Death Knell. Akan tetapi, mengingat tingginya daya tahan golem terhadap serangan sonik yang mengandung kekuatan jiwa, masih belum dapat dipastikan siapa yang akan menang dalam pertarungan antara golem adamantin dan Death Knell. Sayang sekali benda ini terlalu mahal untuk diproduksi, kalau tidak, kita bisa menyempurnakannya lebih lanjut. Sunan tidak punya banyak modal liquid tersisa. Sebelum menemukan tambang baru, ia hanya bisa memurnikan golem emas murni. Kita sudah punya boneka legendaris dari cincin ketiga, sekarang yang tersisa hanyalah boneka rahasia. Dalam rencana awal Sunan, versi sederhana dari Mystic Puppet yang didesain ulang akan memiliki kekuatan tempur keseluruhan yang hampir setara dengan level legendaris cincin keempat, dan biayanya sekitar 80.000 koin emas. Namun, keadaannya sekarang berbeda. Seiring dengan meningkatnya kekuatan mentalnya, jumlah permata rune tingkat tinggi yang dapat disintesisnya kini meningkat menjadi 32, dan kekuatannya juga telah ditingkatkan pesat. Salah satu bahan utama untuk Mystic Dolls adalah permata rune bermutu tinggi. Meningkatnya kekuatan yang terakhir secara alami akan meningkatkan kekuatan tempur boneka rahasia. Selain itu, demonisasi boneka selama periode ini telah sangat meningkatkan kemampuannya dalam menyihir tubuh boneka. Jika ia menerapkan keterampilan ini pada boneka, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat secara signifikan. Dengan pertumbuhan ganda ini, kekuatan tempur Mystic Puppet pasti akan melampaui ekspektasi awal, mencapai level karakter legendaris cincin keempat tanpa masalah apapun. Namun hal ini disertai dengan peningkatan biaya. Perkiraan awal menunjukkan jumlahnya mungkin mendekati 100.000 koin emas. Jika inti jiwa terbuat dari kristal jiwa berukuran sedang, bukan yang kecil, kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan lebih jauh, tetapi biayanya pasti akan melebihi 100.000 koin emas. Sunan tidak dapat menahan senyum. Jumlah ini hampir setara dengan pendapatan pajak beberapa tahun untuk seorang bangsawan. Akan tetapi, jika seseorang dapat menukar 100.000 koin emas dengan kekuatan tempur yang setara dengan murid penyihir tingkat 3, maka itu sepadan dengan harganya. Setidaknya tidak ada keluarga kerajaan di negara manapun atau murid penyihir tingkat ketiga manapun yang akan menolak kesepakatan seperti itu. Namun, kita masih membutuhkan lebih dari 5 kg mitril untuk memurnikan boneka ajaib itu. Sunan mendesah. Sayangnya, Ugo, yang tewas di tangannya, tidak memiliki 0,1 kg mitril di antara barang-barang miliknya, kalau tidak, kesenjangannya tidak akan sebesar sekarang. Seperti yang diharapkan, penyihir magang yang mengkhususkan diri dalam modifikasi biologis semuanya miskin dibandingkan dengan penyihir magang lainnya. Setelah menyimpan golem adamantite di Rubik's Cube, Sunan meninggalkan pabrik boneka. Begitu aku kembali ke ruang kerjaku, Carolina datang ke pintu rumahku. Guru, ini laporan dari Akademik Ksatria Hati Naga. Letakkan di atas meja, Sunan melambaikan tangannya. Carolina dengan hormat meletakkan laporan itu di atas meja, membungkuk, dan mengundurkan diri. Sunan mengambil laporan itu dan mulai membacanya. Laporan itu sederhana, terutama tentang isi penilaian kelulusan Dragonheart Knight Academy. Sebagai akademik ksatria yang paling awal berdiri, Dragonheart Knight Academy telah beroperasi selama 3 tahun. Angkatan pertama mahasiswa akan lulus Juni tahun depan. Berdasarkan peraturan, siswa harus lulus penilaian kelulusan agar dapat lulus dengan lancar. Mengingat hal ini, Moritz, selaku dekan, merancang beberapa metode penilaian dan menyerahkannya kepada Sunan untuk ditinjau. 3 tahun berlalu begitu cepat. Sunan mendesah sedikit. Dengan persediaan buah darah naga yang melimpah, para siswa akademik Ksatria Hati Naga telah melihat peningkatan pesat dalam kekuatan mereka. Siswa tahun kedua pada dasarnya semuanya telah mencapai tingkat ksatria pelatihan. Pada tahun ketiga, 22 siswa berhasil naik pangkat ke ksatria. Pada saat bulan musim panas tahun depan, diharapkan semua 500 lulusan akan dapat lulus sebagai ksatria. Ini akan menjadi pencapaian yang mengagumkan di negara manapun.
Tidak pernah ada lembaga yang sistematis untuk melatih para ksatria di benua bintang. Sepertinya Garda Ksatria akan segera menyambut kelompok anggota pertamanya. Sunan tersenyum puas, lalu tampak berpikir. Promosi Sherman dan Cory adalah momen yang penting. Artinya, pengembangan dan akumulasi pangkalan telah mencapai titik di mana mereka akhirnya dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Dimulai dari keduanya, semakin banyak siswa yang akan dipromosikan ke magang penyihir tingkat 2. Murid penyihir tingkat kedua sudah memiliki kekuatan tempur yang cukup besar dan dapat benar-benar berpartisipasi dalam rencana pengembangan kekuatannya. Di dunia permukaan, Kerajaan Bintang saat ini sedang dalam periode perkembangan yang stabil, dan tidak akan ada perang dalam jangka pendek. Namun, dunia bawah tanah sedang berada pada titik kritis dalam perluasannya, dan dapat diduga bahwa ia akan segera memasuki periode perluasan yang cepat, yang mana merupakan saat di mana sejumlah besar orang dibutuhkan. Para magang penyihir tingkat kedua ini dapat berpartisipasi dalam perluasan ini. Ini juga merupakan bentuk pelatihan bagi mereka. Meskipun Sunan tidak setuju dengan metode budidaya kejam penyihir hitam, yang melibatkan pemeliharaan serangga, dia tidak ingin membudidayakan sekelompok bunga rumah kaca. Penyihir yang benar-benar kuat tidak pernah menjadi akademisi. Mereka tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga terampil dalam pertempuran. Bagaimanapun, entah itu mengumpulkan sumber daya atau berpetualang dan menjelajah, pertempuran dan perkelahian tidak dapat dihindari. Night Guard yang baru dibentuk dapat dipasangkan dengan para penyihir magang tingkat kedua untuk menjelajahi daerah sekitar. Kalau tidak, dengan kekuatan Star Alliance saat ini, kita masih belum punya cukup tenaga. Star Alliance adalah nama yang diberikan Sunan untuk pasukannya di dunia bawah. Mulai sekarang, Yuhu, Matu, dan Aosen tidak akan lagi menampilkan diri mereka sebagai entitas terpisah, tetapi secara kolektif akan menyebut diri mereka sebagai Star Alliance. Aliansi Bintang masih dalam tahap awal, dan kekuatan utamanya terdiri dari berbagai boneka. Jumlah anggota yang memiliki inisiatif nyata sangat sedikit, hanya terdiri dari 2 ras, vampir dan manusia berwajah singa, dengan populasi gabungan kurang dari 400. Baik dalam rangka penjelajahan daerah sekitar maupun perluasan wilayah, boneka saja tentu tidak cukup. Bawahan yang memiliki inisiatif juga sama pentingnya. Karena terlalu sedikit personel yang benar-benar tersedia, banyak hal tidak dapat dilanjutkan. Itulah sebabnya Sunan ingin melibatkan para penyihir magang tingkat kedua dan pengawal ksatria di pangkalan itu. Meningkatkan tenaga kerja yang tersedia juga dapat membantu mengendalikan vampir dan makhluk berwajah singa, mencegah mereka mengembangkan niat yang tidak diinginkan dalam jangka panjang. Setelah merenung sejenak, Sunan akhirnya memutuskan. Ia menyingkirkan laporan itu, mengambil selembar kertas, dan mulai menulis. Karena keputusan telah dibuat untuk melibatkan Garda Ksatria dalam perluasan pengaruh mereka di dunia bawah, mereka perlu dibuat beradaptasi dan memahami dunia bawah sesegera mungkin. Penilaian kelulusan jelas merupakan kesempatan besar. Sekitar setengah jam kemudian, Sunan selesai menulis dan memanggil Carolina, menyerahkan garis besar kasar penilaian kelulusan dan memintanya untuk menghubungi Moritz untuk mengembangkan rencana terperinci. Setelah Carolina pergi, Sunan mengambil kertas itu lagi dan menulis 4 karakter, Magic Rune Construct di atasnya. Dia memperoleh pengetahuannya tentang konstruksi rune sihir melalui perdagangan dengan kabin di hutan lebat. Ini adalah rune sihir khusus yang menggabungkan tato magis dan senjata sihir. Rune ini tidak terlalu berguna bagi calon penyihir, tetapi dapat meningkatkan kekuatan tempur ksatria secara signifikan. Gagasan mendirikan pengawal ksatria terinspirasi oleh konstruksi rune sihir. Sekarang setelah Night's Guard hampir sepenuhnya terbentuk, inilah saatnya untuk meletakkan penempaan konstruksi bertatakan sihir pada agenda. Kekuatan seorang ksatria junior atau menengah masih agak kurang memadai di dunia bawah tanah yang berbahaya. Jika mereka memiliki baju zirah rune sihir, pengawal ksatria bisa digunakan dengan jauh lebih baik. Seperangkat baju zirah sihir rune level 1 yang paling rendah sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seorang ksatria pemula ke level ksatria puncak yang mendekati ksatria agung. Dengan konstruksi rune sihir yang cukup, Night Guard dapat dengan cepat menjadi pasukan bersenjata yang kuat. Bab 142. Pada tahun 1256 kalender cahaya bintang, selama bulan tirai musim gugur Oktober. Dinginnya udara sudah cukup terasa, dan salju mungkin turun lebih awal dari biasanya tahun ini. Di ruang meditasi, Sunan duduk bersila di tanah, perlahan membuka matanya, dan sekilas kegembiraan muncul di matanya. Cincin bintang ke-15 telah berhasil dibangun. Hanya 3 cincin bintang yang hilang. Sunan menghela napas panjang lega, menahan kegembiraannya, dan membuka panel. Sunan Yanes, manusia laki-laki. Kekuatan mental 48,03, kebugaran fisik 43,77. Keahlian. Meditasi cincin bintang LV 16, 23/3 juta. Pembuatan ramuan LV 4, 8.345/10.000. Biomodifikasi LV 3, 3.025/6.000. Kerajinan boneka LV 5, 374/20.000. Kerajinan item ajaib LV 4, 5.031/10.000. Dengan kecepatan saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mencapai 3 juta tingkat kecakapan. Namun, jika kita dapat menggunakan energi ilahi untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita nanti, kecepatannya seharusnya dapat meningkat lebih jauh lagi. Bibir Sunan sedikit melengkung.
3 cincin bintang yang tersisa harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Pada saat itu, yang tersisa hanyalah kekuatan mental dan kristal bakat. Jika melihat ke bawah, di antara keempat skill, puppet crafting naik level paling cepat, mencapai level 5, yang berada di liganya sendiri. Lagi pula, Sunan telah dengan panik membuat segala jenis golem dalam beberapa tahun terakhir, dan kemahirannya telah meningkat pesat. Sebaliknya, pembuatan ramuan yang awalnya jauh lebih maju justru melambat karena sebagian besar ramuan tingkat rendah dibuat oleh para magang di pangkalan. Sunan hanya perlu mensintesisnya, sehingga ia membuat lebih sedikit ramuan dan kemampuannya meningkat secara alami lebih lambat. Hal yang sama berlaku untuk pembuatan benda ajaib dan modifikasi makhluk. Semakin sedikit latihan yang tersedia. Yang terakhir, khususnya, hanya digunakan untuk meningkatkan garis keturunan Hidden Dragon dan Deathstroke Breaker, dan kemahirannya hampir tidak meningkatkan apapun. Meski begitu, dialah satu-satunya orang di seluruh benua berbintang yang berhasil meningkatkan keempat keterampilan ke level ini selama tahap magang penyihir. Peserta magang lainnya tidak memiliki sumber daya sebanyak dia untuk berlatih. Sambil meregangkan badan, Sunan mengeluarkan kunci rumah dagang dan menunggu dengan sabar beberapa saat sebelum merasakan bahwa kuncinya sudah aktif. Dia segera mengaktifkan kunci dan memasuki kabin di hutan. Malam ini adalah pertemuan bulanan di kabin di hutan. Anggota baru tidak menghadiri pertemuan terakhir. Night Owl mengatakan mereka sibuk, tetapi mereka seharusnya bisa datang kali ini. Saat membuka matanya, Sunan segera melihat sekelilingnya dan, benar saja, menemukan anggota baru. Orang lainnya mengenakan jubah abu-abu, dan dilihat dari pola pesona yang samar, itu jelas merupakan benda ajaib. Jubah panjang itu menutupi seluruh tubuhnya, dan satu-satunya bagian wajahnya yang terbuka juga ditutupi oleh topeng putih sederhana. Anggota kabin lain di hutan juga diam-diam mengamati anggota baru itu. Setelah menunggu dengan sabar beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang datang, Night Owl mengumumkan dimulainya pesta. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota terbaru kita. Ini adalah murid penyihir ke-9 di pondok hutan. Burung hantu itu menoleh ke arah pria berjubah abu-abu yang mengenakan topeng putih. Menurut aturan, identitas asli semua anggota kabin di hutan dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Demi kenyamanan, kita semua punya nama sandi sendiri. Kenapa kau tidak memilihnya juga? Pria berjubah abu-abu itu merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kita sebut saja dia sang pemburu. Saat suara berat pria berjubah abu-abu itu memudar, kata Hunter perlahan muncul di meja di depannya. Selamat datang di tim pemburu. Night Owl tersenyum sedikit. Sekarang mari kita mulai perdagangan malam ini. Kemudian tibalah proses perdagangan yang sudah dikenal. Selain Blackwood dan Traveler, semua anggota lainnya hadir dan bergantian berdagang barang satu sama lain. Sang pemburu mengamati proses transaksi secara diam-diam dan segera menemukan bahwa calon penyihir, yang dikenal sebagai pemain, tampaknya memiliki sumber daya dalam jumlah yang luar biasa besar. Mereka tidak hanya menawarkan sejumlah besar ramuan tingkat 1 dan benda ajaib alkimia untuk diperdagangkan, tetapi mereka juga menggunakan batu ajaib yang sangat langka saat membeli barang dari orang lain. Terlebih lagi, jika dilihat dari bagaimana orang lain menganggapnya biasa saja, situasi ini tampaknya tidak hanya terjadi pada pertemuan malam ini. Seolah menyadari keterkejutan sang pemburu, tongkat kerajaan yang duduk di sampingnya tersenyum dan menjelaskan dengan suara pelan, pemain itu adalah yang terkaya di antara kita, memiliki segudang sumber daya. Sejak dia bergabung dengan pondok hutan, transaksi organisasi kita telah meningkat pesat. Jadi begitu. Si pemburu melirik Sunan dengan heran. Menyadari tatapannya, Sunan menoleh dan mengangguk sedikit. Si pemburu segera mengangguk tanda mengerti. Dia tahu bahwa semua orang memperlakukan Sunan dengan rasa hormat. Hal ini jelas bukan hanya karena pihak lain memiliki banyak sumber daya, tetapi lebih mungkin karena kekuatan pihak lain. Ini adalah murid penyihir tingkat 3 yang sangat terampil dan kuat. Sang pemburu membuat keputusan dalam benaknya. Transaksi berjalan cepat, di mana si pemburu juga melakukan 2 pembelian, membeli sebotol ramuan tingkat 1 dan 2 rumput matahari dari Sunan dan Rose. Tak lama kemudian, tibalah giliran para pemburu untuk menjual barang dagangan mereka. Semua orang terkejut ketika apa yang dikeluarkannya adalah sebuah batu yang diukir dengan rune. Ekspresi Sunan di balik topeng tiba-tiba menjadi sangat aneh. Di tengah tatapan bingung orang banyak, si pemburu berbicara dengan penuh arti. Semuanya, ini kuncinya. Kunci untuk memasuki Menara Bintang. Begitu dia selesai berbicara, kelima orang yang hadir, kecuali Sunan, semuanya terkejut. Menara Bintang, salah satu dari 3 warisan besar. Benar-benar, tahukah Anda di mana Menara Bintang berada? Bahkan burung hantu pun tak kuasa menahan diri untuk melirik si pemburu dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa transaksi pertama sang pemburu setelah bergabung dengan Forest Hut akan melibatkan sesuatu yang begitu penting. Maksudnya, dengan asumsi si pemburu mengatakan kebenaran. Seolah-olah memikirkan sesuatu, pandangan penuh pertimbangan muncul di mata Night Owl. Tongkat kerajaan adalah yang pertama kali tersadar dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa apa yang kau katakan itu benar? Si pemburu tampaknya telah mengantisipasi situasi ini, dan berkata perlahan, saya dapat membuat kontrak sumpah. Mendengar sang pemburu mengatakan ini, semua orang tidak lagi ragu, dan tatapan mereka ke arah batu rune tiba-tiba menjadi sangat intens.
Itulah Menara Bintang. Salah satu dari 3 garis keturunan sihir hebat di benua berbintang. Dikatakan bahwa selama seseorang dapat memasukinya, ada peluang besar untuk menjadi penyihir formal. Di benua cahaya bintang, tempat unsur-unsur langka dan sumber daya tandus, ini hampir menjadi satu-satunya harapan mereka untuk maju menjadi penyihir. Menara Bintang dibuka setiap 20 tahun sekali, dan lokasinya acak setiap kali dibuka. Hanya mereka yang memiliki kuncinya yang dapat menemukan dan memasuki Menara Bintang. Setahu saya, Menara Bintang akan dibuka lagi dalam 10 tahun. Mendengar kata-kata si pemburu, mata semua orang berbinar. Sebutkan hargamu. Suara serak mayat itu tak bisa menyembunyikan semangatnya saat tatapannya tertuju langsung pada si pemburu. Apa yang ingin kau tukarkan? Si pemburu tidak berbicara, tetapi menatap Sunan. Melihat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Saya hampir lupa, masih ada pemain di sini. Jika dia menginginkan kunci Menara Bintang, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menandinginya. Yang mengejutkan mereka, Sunan menggelengkan kepalanya, saya tidak tertarik, kalian saja yang membuat kesepakatan. Si pemburu terkejut. Dia berharap dapat menggunakan kunci Menara Bintang untuk meraup untung dari Sunan yang kaya raya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bermain dengan aturannya sendiri. Apakah dia tidak tertarik pada Menara Bintang? Itu seharusnya tidak terjadi. Apakah ada calon penyihir tingkat ketiga di dunia ini yang tidak tertarik dengan Menara Bintang? Si pemburu benar-benar bingung. Ross, Skepter, Hart, dan Kors semuanya tercengang, dipenuhi kebingungan, tidak dapat memahami mengapa Sunan tidak tertarik. Hanya burung hantu malam yang tetap tenang. Dia telah menemukan poin-poin utamanya. Menara Bintang, Kerajaan Bintang, hei, aku tak pernah menyangka ada hubungan antara keduanya. Dulu kukira itu hanya kebetulan nama. Semua orang tersadar dan sangat gembira saat melihat bahwa pemain itu sebenarnya tidak berniat menawar. Selama pemain tidak berpartisipasi, peluang mereka untuk mendapatkan kunci Menara Bintang meningkat secara signifikan. Pemburu itu sangat kecewa dan hanya bisa berkata, pilihan pertamaku adalah ramuan dan permata. Barang lain dapat dipertimbangkan tergantung nilainya. Begitu dia selesai berbicara, sisa-sisa itu dengan bersemangat mengajukan tawaran pertama mereka. Permata senilai 10.000 koin emas, ditambah 5 kristal jiwa mini. Mengikuti dari belakang, yang lain juga ikut berkomentar. 2 botol ramuan penenang, ditambah permata senilai 20.000 koin emas. Permata senilai 30.000 koin emas. Harga sedang melonjak. Ini mungkin transaksi paling kompetitif sejak didirikannya Cabin Lodge. Semua orang tampak bertekad untuk mendapatkan kuncinya. Sunan duduk dengan tenang di samping, memperhatikan kelima orang yang menawar satu sama lain. Jika memungkinkan, dia tentu juga menginginkan kunci Menara Bintang. Meskipun aku sudah punya satu, aku bisa memberikannya pada Kei. Dilihat dari penampilan Night Owl dan anak buahnya, mereka jelas bertekad untuk mendapatkan kuncinya dan bersedia membayar mahal untuk itu. Jika biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kunci itu cukup besar, lebih baik saya tidak usah repot-repot. Intinya, tujuan Kei memasuki Menara Bintang adalah untuk mendapatkan ramuan fajar, yang bisa memperpanjang umur. Paling buruk, kita bisa mencari cara untuk mendapatkan botolnya untuk Kei saat dia memasuki Menara Bintang nanti. Lebih dari sekadar bersaing untuk mendapatkan kunci Menara Bintang, Sunan penasaran tentang bagaimana para pemburu mendapatkannya. Lagi pula, sejauh pengetahuannya, hanya Evans yang tampaknya memiliki kunci Menara Bintang. Mungkinkah pemburu itu mengenal Evans? Atau apakah dia mencurinya dari Evans? Ngomong-ngomong, Night Owl pernah bilang kalau si pemburu kabur dari Saulo dari Eternal Life Society. Apa ini ada hubungannya dengan Eternal Life Society? Beberapa kemungkinan terlintas dalam pikiran Sunan. Tepat pada saat itu, penawaran untuk kunci Menara Bintang akhirnya berakhir. Akhirnya, tongkat kerajaan memenangkan kunci Menara Bintang dengan harga tinggi 13 botol ramuan penenang dan permata senilai 62.000 koin emas. Sunan tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, sebelum ia bergabung dengan Lodge in the Woods, Skepter adalah anggota Lodge yang paling dermawan. Dan jika dia benar, dan tongkat kerajaan itu benar-benar berasal dari keluarga kerajaan Azure Gold Empire, maka pengeluarannya yang boros itu masuk akal. Kekaisaran Changjin adalah negara terkuat di wilayah Tenggara Benua, tanpa terkecuali. Ramuan penenang adalah ramuan tingkat 1 yang membantu meditasi, dan harganya sedikit di atas 300 koin emas. Pada akhirnya, tongkat kerajaan itu menghabiskan biaya hampir 66.000 koin emas untuk mendapatkan kunci Menara Bintang. Harga ini memang tinggi, tak dapat disangkal. Namun, dilihat dari penampilan tongkat kerajaan, dia jelas sangat puas dengan hasilnya. Mawar, Hati Merah, dan sisa-sisanya tampak agak kesal. Sayangnya, mereka tidak sekaya orang lain, jadi mereka hanya bisa menahan rasa kesalnya. Sunan menatap si pemburu dengan tajam. Karena pihak lain bersedia mengambil kunci Menara Bintang untuk diperdagangkan, itu berarti mereka memiliki kunci lain, atau mungkin lebih dari satu. Mungkin transaksi serupa akan terjadi lagi di masa mendatang. Bulan turunnya Frost November. Kepingan salju berterbangan ke tanah. Salju tahun ini datang lebih awal seperti yang diperkirakan. Dibandingkan dengan angin permukaan yang dingin dan menderu, dunia bawah tanah hanya sedikit lebih dingin.
Para prajurit berwajah singa di Ghost Lake City masih berkeliaran di jalan tanpa baju. Laboratorium di Base 2. Meja kerja besar itu dipenuhi tabung-tabung reaksi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berisi 100 ml darah yang diambil dari tubuh orang yang membunyikan lonceng kematian. Darah sebanyak ini seharusnya cukup. Sunan bergumam pada dirinya sendiri, membuka Rubik's Cube dan memasukkan darah ke dalamnya satu persatu, matanya tertuju pada antarmuka sintesis. Seiring dengan bertambahnya darah, konsentrasi darah pada antarmuka sintesis terus meningkat. 59,13%, 64,79%, 71,34%, 84,11%. Ketika hanya tersisa kurang dari 8 tabung reaksi di meja kerja, konsentrasi darah pada antarmuka sintesis akhirnya melebihi 100%, dan kemudian informasinya tiba-tiba berubah. Darah serangga mendesis, dengan kemurnian 1,25%, mengandung 1 unit standar energi ilahi. Ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, kemungkinan fusi dengan garis keturunan serangga mendesis sangat kecil, tetapi kemungkinan penolakannya sangat tinggi. Kasus yang parah dapat menyebabkan kematian. Semakin kuat fisik dan jiwa seseorang, semakin tinggi tingkat keberhasilan fusi dan semakin rendah reaksi penolakannya. Itu sukses. Jiangsu Selatan sangat gembira. Sesuai dugaannya, bahkan tanpa meningkatkan konsentrasi garis keturunan Death Knell Striker, energi suci dapat diciptakan dengan mensintesis darah. Meskipun teks penjelasannya menunjukkan bahwa teks itu mengandung sangat sedikit energi ilahi, setidaknya hal itu membuktikan bahwa metodenya benar. Sunan segera mulai mengekstrak energi ilahi dari darah dan kemudian menyerapnya sesegera mungkin. Berbeda dengan energi ilahi yang diperoleh dari para dewa, energi ilahi dalam makhluk-makhluk ilahi yang dihasilkan secara alami ini tidak memiliki kekuatan iman dan bebas dari masalah kontaminasi iman. Energi ini sangat murni dan dapat diserap secara langsung. Setelah mencerna energi ilahi, Sunan membuka panel dan menemukan bahwa semangatnya telah meningkat sebesar 0,25. Bagus. Sunan tersenyum puas. Lagi pula, dengan hanya 1 unit standar energi ilahi, jauh lebih sedikit daripada jumlah yang diekstraksi dari sisa-sisa para dewa, peningkatan semangat sebesar 0,25 sudah cukup bagus. Kuncinya adalah hal ini berkelanjutan. Selama lonceng kematian masih hidup, darah dapat terus diekstraksi untuk menciptakan energi ilahi secara artifisial, yang setara dengan memiliki cara lain untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang secara berkala. Dibutuhkan sekitar 8 bulan darah untuk menghasilkan 1 unit standar energi ilahi. Rata-rata, hal ini dapat meningkatkan kekuatan mental sekitar 0,37 per tahun. Tidak, itu tidak benar. Meningkatkan kekuatan mental akan lebih sulit seiring kemajuanmu, dan laju peningkatannya harus menurun secara bertahap. Meski begitu, itu akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan kekuatan mentalku untuk menembus angka 60. Sunan teringat pada lonceng kematian yang di penjara. Mengingat kontribusinya yang signifikan, kami akan memindahkannya dari area penahanan ke lingkungan yang lebih nyaman nantinya. Kalau tidak, tinggal di penjara gelap dan diambil darahnya setiap hari pasti akan menyebabkan depresi cepat atau lambat. Tentu saja pertahanannya masih harus ketat. Karena kita tidak membutuhkan golem adamantite itu sekarang, biarkan saja dia menjaga Death Knell. Bab 143. Provinsi Baita, di pinggiran kota Ruyan. Perkebunan yang luas, ditanami buah-buahan merah cerah yang padat. Sekilas, rasanya seperti melangkah ke lautan merah. Di jalan setapak yang memisahkan ladang, Seman memandangi buah darah naga yang tumbuh subur dan senyum kegembiraan yang tulus muncul di wajahnya. Para pekerja magang yang berdiri di belakangnya juga memperlihatkan senyum lebar di wajah mereka. Batch pertama buah darah naga akan segera matang, yang berarti susunan sihir di taman tanaman ajaib berfungsi dengan baik. Kita berhasil. Misinya sekarang selesai. Sudah kubilang sejak lama, dengan adanya Senior Sherman, tidak akan ada masalah. Benar sekali, itu semua berkat Senior Sherman. Setiap orang mengemukakan pendapatnya masing-masing, menciptakan suasana yang ceria. Sherman berbalik dan tersenyum, pembukaan taman tanaman ajaib bukan hanya pencapaianku. Ini semua berkat bantuan semua orang. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Aku akan menyerahkan laporan ke pangkalan berdasarkan kontribusi semua orang. Aku yakin hadiah misi akan segera datang. Para pekerja magang bahkan lebih gembira setelah mendengar hal ini. Bepergian jauh-jauh ke Provinsi Menara Putih untuk mendirikan taman tanaman ajaib merupakan kerja keras, tetapi hasilnya juga sangat besar. Usaha yang mereka lakukan selama 4 bulan setara dengan pendapatan yang mereka peroleh dalam 6 bulan terakhir. Sherman juga dalam suasana hati yang sangat baik. Sebagai kekuatan utama dalam mengembangkan taman tanaman ajaib, ia menerima poin kontribusi terbanyak, cukup untuk ditukar dengan beberapa botol ramuan super ditambah 4 atau 5 mantra tingkat pertama. Senior Sherman, kapan kita akan pergi ke tempat berikutnya? Salah satu murid bertanya sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Total ada 2 tim, masing-masing dipimpin oleh Sherman dan Cory, untuk membuka taman tanaman ajaib yang baru. Masing-masing dari kedua tim bertanggung jawab untuk mengembangkan 3 taman tanaman ajaib baru, yang semuanya terletak di dekat 6 akademi ksatria. Yang ada di kota Ruyan hanyalah taman tanaman ajaib pertama yang mereka dirikan. Masih ada 2 lagi yang akan dibangun. Sherman ragu sejenak, lalu berkata, saya akan menyerahkan laporan ke pangkalan nanti.
Setelah personel pangkalan tiba untuk menyerahkan tugas, kita bisa pergi. Selain itu, kumpulan buah darah naga ini harus dipanen dan diawetkan, lalu diserahkan ke Akademi Ksatria Cakar Naga di kota. Selain itu, tanam beberapa benih tanaman ajaib baru. Kali ini, kita perlu menambahkan beberapa jenis benih lain, termasuk bunga bulan perak dan bunga penenang. Setelah mendengar bahwa Sherman telah mengatur segalanya, semua orang langsung setuju. Semua orang sudah bekerja keras hari ini. Saya akan mentraktir kalian semua makan malam di restoran Blue Rose setelah kita kembali ke kota, kata Sherman sambil tersenyum. Karena senior Sherman yang mentraktir, aku akan makan sepuasnya. Senior Sherman murah hati. Restoran Blue Rose tidak murah. Cih, kenapa senior Sherman kekurangan beberapa koin emas? Semua orang tertawa dan bersorak. Kecuali dua orang murid yang tetap tinggal dengan ekspresi iri, mereka semua meninggalkan taman tanaman ajaib bersama-sama. 4 kereta mewah terparkir di gerbang luar, dengan lambang keluarga penguasa kota Ruyan terukir di dinding luar kereta. Ketika melihat Sherman dan yang lainnya muncul, para kusir segera melompat dari kereta, menyiapkan treadmill, dan berdiri dengan hormat di samping. Lord Ruyan tak berani mengabaikan kelompok penyihir magang dari pangkalan ibu kota ini. Ia tak hanya mengatur agar mereka menginap di kediaman sang bangsawan, tetapi juga menyiapkan 4 kereta kuda yang siap sedia setiap saat. Mereka juga memiliki staf khusus yang siap melayani perjalanan dan makanan mereka dengan cermat. Bagaimanapun, ini adalah murid orang tersebut. Satu persatu, orang-orang menaiki kereta, dan dengan serangkaian ringkikan, rombongan itu berangkat menuju kota Ruyan. Di dalam kereta, Sherman mengeluarkan buku tentang model mantra dan mulai membacanya dengan saksama. Setelah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat kedua, ia dapat mulai mempelajari mantra lingkaran pertama. Mantra tingkat pertama yang dipilih adalah perisai. Mantra tingkat pertama memang jauh lebih sulit daripada mantra tingkat 0. Aku sudah belajar selama hampir setengah tahun, dan aku masih belum bisa menguasai mantra perisai sepenuhnya. Setelah benar-benar mengalaminya, Sherman benar-benar menyadari betapa sulitnya mantra tingkat pertama, dan karena itu ia semakin mengagumi dan menghormati gurunya. Saya mendengar dari Lady Amy bahwa seorang guru dapat menguasai mantra tingkat pertama dalam sebulan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan. Waktu berlalu cepat saat Anda belajar. Tak lama kemudian, Sherman merasakan kereta melambat, dan kemudian dia mendengar suara kusir di luar. Tuanku, kita sudah sampai. Sherman menyimpan buku-bukunya, mendorong pintu kereta, dan turun dari kereta. Konvoi telah tiba di gerbang istana bangsawan. Stede Ponte, yang sudah menerima kabar itu, berdiri di pintu. Ketika Sherman keluar dari mobil, ia menyambutnya dengan senyum lebar. Yang mulia Sherman, saya dengar Anda berencana makan malam di restoran Blue Rose. Saya sudah mengatur jamuan makan di sana. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan mentraktir Anda hari ini. Sherman langsung setuju, kalau begitu saya harus merepotkan Lord Stede. Panggil saja aku Stede, kata Stede sambil tersenyum hangat. Stede adalah putra tertua penguasa Rian dan secara khusus bertanggung jawab untuk menerima mereka. Tepat pada saat itu, suara derap kaki kuda yang cepat tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sherman menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang prajurit kavaleri berlari kencang ke arah mereka. Ia menahan kudanya di gerbang, dan sebelum kuda itu berhenti, ia melompat turun dan bergegas masuk. Tunggu sebentar. Stede memanggil prajurit kavaleri. Yang terakhir berhenti dengan tidak sabar, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Stede, wajahnya segera berubah menjadi ekspresi hormat. Sidi Deda, apa yang terjadi? Tanya Stede dengan suara berat. Berlari dengan kuda dilarang dalam radius 500 meter dari kediaman bangsawan. Pasukan kavaleri di depan mereka pasti ada urusan mendesak sehingga mereka tidak mengindahkan larangan tersebut. Prajurit kavaleri itu buru-buru melaporkan, Tuan Stede, telah terjadi serangan monster di sebuah desa di sebelah barat kota. Penjaga kota mengirimkan 100 pasukan untuk menghadapinya, tetapi mereka tidak mampu melawan monster itu dan menderita banyak korban. Saya baru saja akan melaporkan hal ini kepada Tuan. Serangan monster. Para pekerja magang itu saling berpandangan dengan bingung. Ada banyak binatang buas di daerah tersebut, dan binatang buas yang lapar sering menyerang desa dan memakan manusia. Biasanya, milisi desa dapat menangani binatang buas jenis ini, dan jarang sekali penjaga kota yang dimobilisasi. Adapun binatang buas yang mampu menimbulkan kerusakan parah terhadap 100 pasukan, mereka sangat langka. Binatang ini sudah berada pada level binatang eksotis. Raut wajah Stede langsung berubah serius, dan ia menoleh ke Sherman dengan nada meminta maaf. Maaf, Yang Mulia Sherman, saya tidak bisa menemani Anda makan. Saya akan menebus kekasaran saya nanti. Yang Mulia Stede terlalu baik. Menangani serangan itu lebih penting. Sherman melambaikan tangannya, berpikir sejenak, lalu berkata, kami sangat berterima kasih atas keramahan Yang Mulia Stede beberapa hari terakhir ini. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menemani Yang Mulia Stede. Mungkin saya bisa membantu. Mata Stede berbinar dan dia langsung setuju. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Tuan Sherman. Situasinya sudah mendesak, sehingga rombongan tidak menunda lagi dan langsung berangkat menuju desa tersebut. Ketika mereka tiba di sana, mereka menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang dilaporkan pasukan kavaleri.
Tanah dipenuhi mayat-mayat berlumuran darah, sebagian merupakan penduduk desa dan sebagian lagi merupakan penjaga kota. Sherman memperhatikan baju Zira pada salah satu mayat perwira itu compang camping dan robek, dan dilihat dari retakannya, baju Zira itu sepertinya telah dicabik-cabik oleh cakar binatang buas tertentu. Binatang tingkat ksatria. Wajah Sherman menunjukkan ekspresi serius. Steed segera menyadari hal ini juga, dan ekspresinya berubah muram. Kita harus membunuh monster ini dan tidak membiarkannya lolos, kalau tidak dia mungkin akan menyerang desa lain, dan itu akan merepotkan. Jika seekor binatang yang pangkatnya setidaknya seorang ksatria dibiarkan berkeliaran bebas dan menyerang manusia, akibatnya tidak akan terbayangkan. Steed agak senang karena dia membawa Sherman bersamanya. Jika tidak, dia dan prajurit yang menyertainya mungkin tidak akan mampu mengalahkan monster itu. Mengaum. Suara gemuruh yang dalam datang dari jauh. Sherman dan Steed bertukar pandang dan segera menuju ke arah asal suara itu. Prajurit lainnya segera mengikutinya. Setelah berbelok di sudut sebuah rumah, tiba-tiba sesosok monster mengerikan terlihat. Makhluk itu tampak seperti kadal tegak, ditutupi sisik abu-abu gelap. Rahangnya besar dan kuat, tungkai depan pendek dan tungkai belakang panjang, semuanya ditutupi cakar tajam, dan mulutnya yang terbuka lebar dipenuhi gigi-gigi halus dan tajam. Naga tanah gelap. Sherman menatap dengan takjub. Apakah Lord Sherman mengenali monster ini? Tanya Steed cepat. Sherman mengangguk dengan ekspresi terkejut dan ragu. Melihat ekspresi bingung Steed, ia segera menjelaskan. Naga tanah gelap, juga dikenal sebagai naga gua, adalah subspesies naga. Ia memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat buruk, tetapi memiliki indera penciuman dan kemampuan ekolokasi yang sangat kuat. Namun, makhluk-makhluk ini biasanya hidup di bawah tanah, jadi mereka seharusnya tidak muncul di permukaan. Pada saat ini, naga tanah gelap juga melihat Siemen dan kelompoknya, dan segera meraung dan menyerbu. Hati-hati, naga tanah gelap ini sudah dewasa, dan kekuatan tempurnya seharusnya berada di antara ksatria tingkat tinggi dan ksatria puncak. Hati-hati dengan cakarnya, karena sangat tajam, dan jika tergores, kau akan berdarah deras. Cakar Darkland Wyvern secara alami dilengkapi dengan efek yang setara dengan sifat Bloodlust. Sekali tergores, akan mengeluarkan banyak darah. Mendengar monster di hadapan mereka setidaknya memiliki kekuatan seorang ksatria tingkat tinggi, ekspresi Steed dan orang-orang di belakangnya berubah. Karena mereka datang terburu-buru, hanya ada 3 ksatria dalam kelompok mereka, termasuk Steed, dan mereka semua adalah ksatria pemula. Melawan monster dengan level ksatria tingkat tinggi, mereka hanya bisa pas-pasan melindungi diri. Untungnya Sherman masih ada di sana. Menghadapi naga tanah gelap yang menyerbu, Sherman dengan tenang menyelesaikan persiapan mantranya dan menyerang naga tanah gelap dengan mantra setrum. Bang! Naga tanah gelap tersandung dan jatuh ke tanah, tubuhnya meluncur 7 atau 8 meter jauhnya karena kelembaman yang sangat besar, menimbulkan awan debu yang besar. Memanfaatkan kesempatan itu, Steed memimpin 2 ksatria dan menyerang maju. Namun, naga terlahir dengan ketahanan sihir yang tinggi. Meskipun naga tanah gelap hanyalah spesies subnaga, ia mewarisi beberapa kemampuan ini dan ketahanannya terhadap sihir jauh lebih besar daripada ras binatang lainnya. Sambil menggelengkan kepalanya, naga tanah gelap bangkit dari tanah dan menyerang lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mantra cincin 0 tidak terlalu efektif melawan naga tanah gelap, sayang sekali aku belum menguasai mantra cincin pertama yang menyerang. Sherman mendesah. Melihat Steed dan 2 lainnya berjuang melawan serangan naga tanah kegelapan, ia ragu sejenak, lalu dengan enggan mengeluarkan sebuah permata. Batu permata yang diukir dengan pola-pola aneh itu berkilau indah di bawah sinar matahari. Sherman kemudian melemparkan permata itu sambil berteriak. Minggir! Steed dan 2 orang lainnya segera mundur ke area sekitar. Detik berikutnya, permata di udara tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, berubah menjadi kilat, dan menghantam naga tanah kegelapan. Ledakan! Naga tanah gelap tiba-tiba menjerit melengking. Ketika petir itu menghilang, naga tanah gelap tergeletak tak bergerak dan diam di tanah, tubuhnya mengeluarkan asap. Seorang ksatria melangkah maju dengan hati-hati untuk memeriksa pemandangan, dan sesaat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia sudah mati. Steed menghela napas lega, lalu menatap Sherman dengan kagum. Apakah ini kekuatan seorang penyihir? Kilatan petir itu sungguh mengerikan. Sekalipun seorang ksatria hebat datang, dia mungkin tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Mereka tidak tahu bahwa Sherman juga cukup terkejut. Ini pertama kalinya ia menggunakan permata rune dalam pertempuran, dan ia tak menyangka permata itu begitu kuat. Bahkan naga tanah kegelapan, yang memiliki ketahanan sihir tinggi, langsung terbunuh olehnya. Permata rune memang mahal, tapi sepadan dengan harganya. Sherman mendesah dalam hati. Setelah sadar kembali, ia segera menemukan Steed dan berkata, Tuan Steed, kemunculan naga tanah kegelapan di permukaan sangat tidak biasa dan mungkin melibatkan dunia bawah. Aku harus melaporkan ini kepada guruku. Izinkan aku menangani mayat ini, ya. Ekspresi Steed berubah serius, tidak masalah. Jika Lord Sherman butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Sherman mengucapkan terima kasih dan meminta Steed untuk memindahkan jenazah ke istana bangsawan untuk diamankan. Setelah kembali ke istana, Sherman segera kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan surat kepada gurunya yang melaporkan kejadian hari itu. Steed pergi ke ruang belajar untuk menemui ayahnya dan melaporkan kejadian hari itu.
Bagaimana bisa monster dari dunia bawah muncul di sini? Setelah mendengarkan laporan Steed, Lord House of Ryan City tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah berita tentang perbuatan Sunan tersebar, para bangsawan di Kerajaan Bintang mulai aktif mengumpulkan informasi tentang para penyihir, dan dengan demikian House juga mendengar tentang dunia bawah. Bukan hal yang baik jika makhluk dari dunia bawah muncul di wilayahmu. Mungkin ada pintu masuk ke dunia bawah yang tersembunyi di sudut itu. Jika memang begitu, itu akan jadi masalah serius. Kita serahkan saja hal semacam ini pada para penyihir. House menggosok pelipisnya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu lainnya. Bagaimana kabar Sherman akhir-akhir ini? Lumayan. Steed tersenyum tipis. Lord Sherman memang seperti yang dikabarkan, sangat mudah didekati dan rendah hati. Itu bagus. House mengangguk sedikit, memperlihatkan ekspresi penuh arti. Ada banyak mahasiswa di Universitas Sunan, tetapi yang paling menonjol adalah Sherman dan Cory. Cole lahir dari keluarga bangsawan dan dia sombong serta sulit didekati, sementara Sherman jauh lebih mudah bergaul. Kali ini, tim Sherman akan datang ke kota Ruyan kita untuk membuka kebun tanaman ajaib. Manfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembanganmu di masa depan. Baik, ayah. Jawab Steed dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang memiliki sedikit pandangan ke depan dapat melihat betapa pentingnya pangkalan tersebut di Principality of Stars di masa mendatang. Oleh karena itu, berteman dengan penyihir dari pangkalan terlebih dahulu selalu bermanfaat bagi bangsawan manapun. Mereka beruntung kali ini di kota Ruyan, karena mereka kebetulan bertemu Sherman, jadi tentu saja mereka harus menghargai kesempatan langka ini. Bab 144. Lake City, Pangkalan 2. Di bengkel yang terang benderang, Sunan berdiri di depan meja kerja, dengan hati-hati menggambar goresan terakhir pola. Cairan khusus yang terbuat dari batu permata dan logam di tangannya baru saja habis. Di atas meja logam yang halus dan datar, pola-pola yang rumit dan misterius saling bertautan dan berkilau di bawah cahaya, memancarkan pesona yang unik. Selesai. Sunan tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan memberi isyarat, lalu pola-pola di depannya tiba-tiba terlepas dari meja dan melayang ke atas, dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bola logam bulat sempurna seukuran telur, yang mendarat di telapak tangannya. Setelah memeriksanya sebentar, Sunan pergi ke rak di sudut, di mana ratusan bola logam telah ditempatkan, jelas terbagi menjadi 3 tumpukan. Sunan meletakkan bola logam di tumpukan paling kiri dengan jumlah paling sedikit. Selama waktu ini, ia telah menyempurnakan konstruksi rune sihir. Bola-bola logam ini merupakan konstruksi rune sihir dengan tingkatan yang berbeda-beda. Selama diaktifkan dengan menyuntikkan ki pertempuran, bola-bola tersebut dapat langsung menyebar ke seluruh tubuh dan memperkuat tubuh. Konstruksi rune sihir dibagi menjadi 5 level. Level 1 adalah yang terendah, dan level 5 adalah yang tertinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat efek peningkatannya, tetapi semakin berat beban pada tubuh. Untuk menggunakan konstruksi rune sihir, seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan setingkat ksatria. Salah satu konstruksi rune sihir level 1 sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seorang ksatria pemula ke level ksatria puncak yang mendekati ksatria agung. Hanya ksatria tingkat tinggi dan di atasnya yang mampu menahan beban konstruksi rune sihir level 2, yang cukup untuk memperkuat ksatria tingkat tinggi ke level ksatria agung tingkat rendah. Konstruksi rune sihir level 3 hanya dapat digunakan oleh Grand Knight, dan dapat meningkatkan kekuatan Grand Knight pemula ke level Grand Knight level tinggi. Sedangkan untuk konstruksi rune sihir level 4 dan level 5, itu adalah level yang hanya bisa digunakan oleh para ksatria legendaris, dan Sunan belum membuatnya. Artefak magis yang dibuatnya selama periode ini semuanya tingkat 1 hingga 3. Perlu disebutkan bahwa konstruksi rune sihir juga hadir dalam berbagai jenis, tergantung pada penekanan efek peningkatannya. Jenis yang paling umum adalah kelincahan, kekuatan, dan fisik. Meskipun ketiga jenis konstruksi rune sihir dapat meningkatkan atribut fisik secara keseluruhan, termasuk kekuatan otot, ketahanan, dan kecepatan reaksi, masing-masing memiliki fokusnya sendiri. Misalnya, armor rune sihir yang gesit meningkatkan kecepatan reaksi dan fleksibilitas jauh lebih baik daripada aspek lainnya. Hal yang sama berlaku untuk bangunan berbasis kekuatan dan berbasis konstitusi. Nama-nama mereka dengan jelas menunjukkan fokus mereka. Selain itu, ada tipe terbang, tipe unsur, dan tipe khusus, DEL. Secara umum, hampir semua karakteristik senjata iblis dapat ditransfer ke konstruksi iblis. Lebih jauh lagi, efek beberapa mantra juga dapat ditransfer ke armor rune. Tingkat konstruksi rune sihir pada dasarnya menunjukkan jumlah sifat khususnya. Misalnya, jenis kelincahan, kekuatan, dan konstitusi tunggal pada dasarnya adalah konstruksi rune sihir level 1. Konstruksi rune sihir level 2 menambahkan 1 atau 2 karakteristik tambahan pada karakteristik level 1. Misalnya, karakteristik terbang, karakteristik pengumpulan energi, mengurangi kehilangan energi, atau karakteristik unsur menambahkan kerusakan unsur kecil. Konstruksi rune sihir tingkat 3 didasarkan pada tingkat 2, dengan 2 atau 3 karakteristik tambahan yang ditambahkan. Dapat dikatakan bahwa seorang Grand Knight yang dilengkapi dengan konstruksi rune sihir level 3 setara dengan dilengkapi dengan 4 hingga 6 item sihir alkimia, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dari murid penyihir level 2. Akan tetapi, semakin tinggi level konstruksi rune sihir, semakin tinggi pula biayanya.
Biaya konstruksi rune sihir level 1 adalah sekitar 83 koin emas, yang hampir 2 kali lipat lebih mahal dari golem batu. Biaya konstruksi rune sihir level 2 adalah sekitar 280 koin emas. Biaya konstruksi rune sihir level 3 hampir 650 koin emas. Biaya 650 koin emas tidak terlalu mahal. Dibutuhkan 25 golem batu untuk mensintesis satu golem batu Ksatria Agung tingkat tinggi, yang harganya hampir 1.100 koin emas. Namun, konstruksi rune sihir seharga 650 koin emas, ditambah seorang Ksatria Agung Junior, dapat memberikan kekuatan tempur seorang Ksatria Agung tingkat tinggi. Ini cukup hemat biaya. Sebagai Grand Knight tingkat tinggi, manusia yang memiliki inisiatif tidak diragukan lagi lebih berguna daripada golem batu. Kelas kelulusan pertama Akademi Ksatria Hati Naga berjumlah 500 siswa. Untuk mempersenjatai mereka semua dengan baju sirah rune ajaib, dibutuhkan biaya sekitar 41.000 koin emas. Memang agak mahal, tapi dengan cara ini kita bisa mendapatkan 500 Ksatria Puncak dengan kekuatan tempur yang mendekati Ksatria Agung. Sunan memperkirakan jika seluruh 41.000 koin emas digunakan untuk memurnikan laba-laba bermata dua tingkat Ksatria Puncak, hanya sekitar 230 laba-laba yang dapat dimurnikan, yang mana kurang dari setengah jumlah lulusan Akademi Ksatria. Tentu saja, ini belum termasuk biaya pelatihan peserta pelatihan. Jika kita memperhitungkannya, sulit untuk menentukan opsi mana yang lebih hemat biaya. Namun, jika Sunan harus memilih, ia akan lebih memilih 500 ksatria yang memiliki inisiatif. Mari kita kumpulkan 500 set konstruksi rune sihir level 1 terlebih dahulu. Sunan melirik tumpukan konstruksi bertatakan sihir di ujung kanan, yang jumlahnya sudah lebih dari 200, tetapi masih kurang setengahnya. Di masa mendatang, permintaan untuk konstruksi rune sihir level 1 pasti akan sangat tinggi. Namun, tingkat kesulitan pembuatannya serupa dengan senjata sihir. Setelah kami mengumpulkan pengetahuan yang relevan dan memasukkannya ke dalam daftar pertukaran pangkalan, para magang di pangkalan dapat mengambil alih tugas pembuatannya. Sunan meregangkan badan lalu membuat 3 set baju zirah bertatakan sihir sebelum berhenti dan meninggalkan bengkel. Kembali ke ruang kerjanya, Sunan mengeluarkan laporan keuangan beberapa bulan terakhir dan mulai memeriksanya dengan saksama. Setelah 4 tambang sebelumnya habis, 3 tambang lagi baru-baru ini juga habis, sehingga Covenant hanya memiliki 6 tambang. Produksi bulanan anjlok, dan keuntungan pun menyusut drastis. Sunan awalnya berencana untuk menempa golem adamantite lainnya, tetapi setelah dikurangi biaya penempaan konstruksi rune sihir, keuntungan dari beberapa bulan terakhir telah menyusut hingga hampir tidak ada. Pada akhirnya, kita masih perlu menemukan lebih banyak urat mineral. Dia terutama membutuhkan urat tambang perak. Dia menunggu untuk menggunakan mitril untuk membuat boneka ajaib. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan misi eksplorasinya. Memikirkan hal ini, Sunan memanggil 2 golem dan memerintahkan mereka untuk menjemput Carolina dan Janda Merah. Kedua wanita itu kemungkinan berada di kota Yuhu saat itu, dan mereka tiba tak lama kemudian. Pemilik, Carolina dan Red Widow membungkuk bersamaan saat masuk. Sunan mengangguk, dan setelah duduk, dengan santai bertanya, apa yang kamu dapatkan dari periode penjelajahan ini? Carolina melangkah maju dan menjawab, Tuan, 120 km ke arah timur terdapat rawa luas yang dihuni ribuan kodok bawah tanah dan monster lendir. Saya telah mengirim orang untuk membersihkannya, tetapi mungkin butuh waktu untuk menyelesaikannya. Lebih dari 150 km ke utara, tim eksplorasi bertemu beberapa suku iblis mata, termasuk banyak iblis mata legendaris. Saya sedang mencoba mencari cara untuk menghadapi suku-suku iblis mata tersebut. Suku Ganma. Mata Sunan berkedip sedikit. Dalam rantai makanan dunia bawah, setan mata dianggap berada di kisaran menengah atas. Makhluk ini lemah dalam pertarungan jarak dekat tetapi sangat terampil dalam menggunakan ilusi dan menyihir ras lain untuk bertarung memperebutkannya. Ksatria dan Ksatria Agung yang belum menguasai kekuatan elemen akan mudah terpengaruh oleh ilusi saat menghadapi iblis mata. Jika Anda menghadapi banyak setan mata di saat yang sama, hampir dapat dipastikan itu berarti kematian. Di dunia bawah, para beholder biasanya hidup dalam kelompok kecil. Mereka secara langsung mengendalikan para pembantu dan budak, dan hidup dalam bentuk kesukuan. Biasanya, suatu suku akan memiliki satu atau lebih penganut legenda. Dari setan mata legendaris ini, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa varian setan mata seperti mata tetua, mata panglima perang, mata ibu sarang, atau mata jurang akan lahir. Mutan ini seringkali sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada murid penyihir level 3 pada umumnya. Mereka akan mengintegrasikan beberapa suku yang mempesona, mengendalikan lebih banyak budak dan pelayan, dan akhirnya membentuk negara kota yang lebih kuat. Dalam ingatan Sunan, di negara kota manapun di dunia bawah tempat para iblis mata berkumpul, para penguasanya semuanya adalah iblis mata yang bermutasi. Tidak apa-apa kalau hanya suku iblis mata. Ilusi dan jimat tidak efektif melawan boneka. Bawa lebih banyak laba-laba bermata dua dan singkirkan iblis mata itu sesegera mungkin, kata Sunan sambil melambaikan tangannya. Baik, Tuan. Carolina menghela napas lega. Sejak dimulainya penjelajahan, anak buahnya gagal menemukan urat mineral atau titik sumber daya lainnya, dan jika tuannya menyalahkannya atas hal ini, dia tidak punya alasan untuk membela diri. Untungnya, pemiliknya pengertian. Sunan mengabaikan perubahan ekspresi Carolina dan berbalik menatap Janda Merah. Bagaimana kabarmu?
Janda merah tersenyum dan berkata, berkat tuanku, aku menemukan tambang besi di barat. Saat ini kami sedang mengeksplorasi cadangannya, dan perkiraan awalnya adalah tambang itu setidaknya berukuran sedang. Sunan berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani tuan saya. Senyum si janda merah makin lebar, dan dia melirik Carolina dengan semburat rasa puas di matanya. Carolina menyaksikan kejadian ini, diam-diam menggertakkan giginya karena marah. Sunan berpura-pura tidak menyadari interaksi halus mereka dan terus bertanya, ada lagi? Ya, guru. Janda merah dengan cepat berkata. Tim eksplorasi juga menemukan suku Minotaur besar di selatan, dengan perkiraan populasi lebih dari 500 jiwa. Kami mencoba berdagang dengan mereka dan memperoleh biji emas mentah. Mendengar ini, Sunan langsung tertarik. Biji emas yang belum dimurnikan berarti suku Minotaur kemungkinan mengendalikan tambang emas. Tauren tidak pandai melebur. Jika tidak ada kurcaci di suku tersebut, bahkan jika mereka menggali biji emas, mereka tidak bisa meleburnya dan hanya bisa memperdagangkannya. Saya masih menyelidiki detailnya, tapi kemungkinan besar mereka mengendalikan tambang emas itu, kata janda merah sambil tersenyum. Bagus sekali. Sunan tersenyum setuju. Jika sudah dipastikan suku itu benar-benar memiliki tambang emas, kirim pasukan untuk segera menghancurkannya. Kekuatan tempur Minotaur dewasa kira-kira berada di antara kekuatan ksatria pemula dan ksatria berpangkat tinggi. Suku Minotaur dengan populasi lebih dari 500 orang sudah dianggap sebagai kekuatan besar di dunia bawah. Sekalipun mereka menguasai tambang emas, hanya sedikit yang berani mengingininya. Namun, Covenant tersebut merupakan pengecualian. Dengan kekuatan Covenant saat ini, memusnahkan suku Tauren akan menjadi hal yang mudah. Baik, Tuan, jawab janda merah dengan hormat. Setelah membahas misi eksplorasi, Sunan hendak membubarkan keduanya ketika Carolina tiba-tiba menyerahkan surat kepadanya dengan kedua tangannya. Tuan, ada surat dari Sherman. Sunan mengerti bahwa sebagian besarnya adalah tentang pembukaan taman tanaman ajaib yang baru. Namun, setelah menerima surat itu dan membukanya, dia agak terkejut. Naga tanah gelap. Bagaimana makhluk ini, yang hanya ada di dunia bawah tanah, berakhir di permukaan? Mungkinkah ada pintu masuk ke dunia bawah tanah di sekitar kota Ruyan? Melihat Sunan tenggelam dalam pikirannya dan terdiam cukup lama, janda merah tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apa yang terjadi? Sunan tidak menjawab, tetapi melemparkan surat itu kepada kedua pria itu untuk dibaca. Setelah membacanya, Red Widow dan Carolina tampak terkejut. Kirim seseorang ke kota Ruyan untuk membawa kembali mayat naga tanah gelap itu, dan cari tahu dari mana asalnya. Jika memang ada pintu masuk ke dunia bawah, segera hubungi penguasa setempat untuk menyegel pintu masuk itu, lalu laporkan kembali kepadaku. Sunan tidak berpikir lama sebelum segera mengeluarkan perintah. Kalau itu hanya sekadar pintu masuk biasa ke dunia bawah tanah, dia tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, ada banyak area di sekitar Star Alliance yang perlu dijelajahi saat ini, dan peta di sini belum sepenuhnya dijelajahi. Dia tidak punya energi untuk menjelajahi pintu masuk kedua. Namun, jika ada subnaga di sisi lain pintu masuk ini, maka ceritanya berbeda. Jika Anda dapat menangkap sejumlah besar spesies subnaga, atau menemukan spesies subnaga tingkat tinggi, Anda dapat mengekstrak darah mereka untuk mempercepat peningkatan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi. Inilah yang benar-benar dia pedulikan. Aku tak menyangka bisa menemukan petunjuk tentang spesies subnaga secepat ini. Semoga berhasil. Sunan merenung dalam hati. Jika ada sejumlah besar spesies subnaga di sisi lain pintu masuk, maka dia harus pergi ke sana sendiri. Setelah sekian lama mengabdi di bawah Sunan, Carolina dan Red Widow tahu bahwa tuan mereka telah mencari jejak para Wyvern dan sangat mementingkan hal itu. Karena itu, setelah mendengar kata-katanya, mereka berdua dengan sungguh-sungguh setuju. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sunan melambaikan tangannya. Kedua pria itu mengakuinya dan mengundurkan diri. Meninggalkan ruang kerja, Carolina mempercepat langkahnya. Ia belum pergi jauh ketika mendengar suara angin di belakangnya. Si janda merah sudah menyusulnya dengan ringan, dengan senyum mengejek di wajahnya. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Apa kau terburu-buru menghadapi Rawa dan suku iblis mata? Atau kau sedang bersiap mengirim seseorang ke kota Rian sekarang juga? Carolina berkata tanpa ekspresi, jangan terlalu sombong. Kamu hanya beruntung kali ini. Masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah selanjutnya. Sebenarnya, aku selangkah lebih maju darimu sekarang. Janda merah mengangkat jari telunjuknya ke bibir kemerahannya dan berkata sambil tersenyum, selangkah lebih maju berarti selangkah lebih maju dalam segala hal. Saat kau menyelesaikan masalah Rawa dan suku iblis mata, aku pasti sudah menemukan lebih banyak urat mineral. Mata Carolina sedikit berkedut. Ia memelototi janda merah, lalu mengabaikannya dan mempercepat langkahnya. Ia pernah tertinggal dari janda merah dalam eksplorasi urat mineral, dan ia sama sekali tidak boleh kalah lagi darinya dalam penyelidikan naga tanah gelap. Ia harus menemukan asal-usul naga tanah gelap sebelum janda merah. Si janda merah tidak mengejarnya. Ia memperhatikan Carolina berjalan pergi, senyumnya memudar, dan ia mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Dia tentu bisa menebak apa yang sedang direncanakan Carolina. Dia ingin membalas dendam pada mereka mengenai masalah naga tanah gelap.
Sayangnya, dia tidak memberinya kesempatan. Kali ini, dia juga akan selangkah lebih maju dari Carolina. Semakin lama Red Widow berada di bawah komando Sunan, semakin besar pula ia merasakan kekuatan Sunan. Selama Sunan ada, kekuatan aliansi bintang akan terus meningkat, wilayahnya akan terus meluas, dan cepat atau lambat akan menjadi penguasa dunia bawah. Selama dia memegang teguh posisi wakil pertama Sunan, dia juga bisa menjadi tokoh yang sangat penting di dunia bawah ketika Star Alliance menjadi penguasa dunia bawah. Memikirkan hal ini membuat seluruh tubuhnya panas. Bab 145. Pada tahun 1257 kalender cahaya bintang, di bulan Sialong, Juni. Kota bersinar, Akademik Satria Hati Naga. Cuacanya panas, dengan angin sepoi-sepoi. Suasana yang semarak juga merasuki akademi tersebut. Hari ini adalah hari penilaian kelulusan untuk kelompok pertama siswa di Dragon Heart Knight Academy. Pagi-pagi sekali, banyak siswa tahun keempat yang akan lulus berkumpul di tempat pelatihan untuk membahas ujian kelulusan mereka yang akan datang. Saya tidak tahu format apa yang akan digunakan dalam penilaian kelulusan. Pihak akademi merahasiakannya, bersikeras memberitahu kami isi penilaian spesifik hanya setelah kami tiba di lokasi penilaian. Apapun isinya, karena penilaiannya dilakukan di dunia bawah tanah, tingkat kesulitannya pasti tidak rendah. Kudengar dunia bawah tanah sangat berbahaya dan penuh monster. Kuharap akademi tidak membuat penilaiannya terlalu sulit. Para siswa berkumpul berdua atau bertiga, suara mereka berdengung karena diskusi. Di luar tempat pelatihan, siswa dari 3 kelas lainnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu, berharap bisa mendapatkan sejumlah informasi, karena mereka juga harus menjalani penilaian yang sama di masa mendatang. Kemilau. Sen akhirnya berhasil menerobos kerumunan siswa yang lebih muda untuk memasuki tempat latihan. Saat ia melihat sekeliling mencari temannya, ia mendengar suara yang familiar memanggil namanya. Dia menoleh dan melihat Ruger dan Solano melambai padanya. "Mengapa kamu begitu terlambat, nak?" Saat dia mendekat, Ruger memberikan pukulan main-main pada bahu Sen. Yang terakhir menggaruk pipinya dan tertawa, "Dekan memanggilku untuk berbicara dengannya tentang sesuatu." Mata Ruger langsung berbinar. Ia membungkuk dan merangkul bahu Sen, berbisik misterius, "Apa dekan memberitahumu sesuatu tentang ujian kelulusan? Ceritakan padaku, kita bersaudara." Sen menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Kau tahu betapa ketatnya peraturan akademi. Bagaimana mungkin dekan memimpin dalam melanggar peraturan? Dia hanya memberiku beberapa kata penyemangat." Luger sangat kecewa. "Apa? Dekan terlalu kaku. Kamu kan mahasiswa terbaik di tahun keempat, apa salahnya memberiku informasi?" Justru karena Sen adalah mahasiswa terbaik di tahun keempat, dekan yakin dia bisa meraih hasil yang baik dan tidak akan melanggar aturan demi membantunya secara pribadi. Solano tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipitnya yang dangkal, lalu menoleh ke arah Sen. "Sen, bagaimana persiapanmu?" "Tidak masalah." Sen mengangkat tangan kanannya dan dengan percaya diri melenturkan otot-ototnya. "Aku pasti akan mendapat tempat pertama kali ini." Luger berkata dengan iri, "Kudengar 5 siswa teratas dalam penilaian akan menerima buah darah naga tingkat 3 dan hadiah misterius. Semakin tinggi mutu buah darah naga, semakin kuat efeknya. Buah darah naga tingkat rendah, kelas 1, diperuntukkan bagi para ksatria magang. Para siswa tahun pertama dan kedua di akademi, serta beberapa siswa tahun ketiga yang belum naik pangkat menjadi ksatria, biasanya mengonsumsi buah darah naga tingkat pertama. Buah darah naga tingkat 2 hanya diperuntukkan bagi para ksatria. Hanya siswa yang telah naik pangkat menjadi ksatria yang memenuhi syarat untuk mengonsumsi buah darah naga tingkat ini. Sedangkan untuk buah darah naga tingkat 3, kudengar hanya dengan 1 buah saja, seorang ksatria tingkat menengah dapat naik tingkat menjadi ksatria tingkat tinggi. Lulusan tahun ini termasuk 18 ksatria menengah, termasuk Sen. Jika aku bisa mendapatkan buah darah naga tingkat 3, aku bisa segera menerobos menjadi ksatria tingkat tinggi. Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa iri? Bagus sekali, aku juga ingin buah darah naga level 3, kata Luger dengan iri. Solano terkekeh, 5 besar pasti sudah diambil oleh para siswa ksatria tingkat menengah. Ayo kita fokus ke 50 besar. Kita bisa mendapatkan buah darah naga level 2 kalau kita masuk 50 besar. Efek buah darah naga tingkat 2 jauh lebih lemah, gumam Luger. Akan tetapi, orang ini bersikap optimis dan segera melupakan masalah itu, dan malah mengemukakan topik tentang hadiah misterius itu. "Menurutmu apa hadiah misteri ini?" "Kurasa sebagian besar berasal dari pangkalan." Secercah kerinduan terpancar di mata Solano. "Kudengar ada banyak benda ajaib di sana, dan buah darah naga berasal dari sana. Mungkinkah itu salah satu benda ajaib legendaris?" "Itu tidak mungkin. Kudengar hanya penyihir yang bisa menggunakan benda ajaib, bukan ksatria. Mungkinkah itu obat?" Ruger dan Solano berdiskusi dengan penuh semangat, sementara Sen berdiri diam, ekspresinya agak aneh. Dekan baru saja memanggilnya, tidak hanya untuk menyemangatinya tetapi juga untuk memberitahunya tentang hakikat sebenarnya dari hadiah misterius itu. Ruger benar, itu memang benda ajaib. Namanya adalah Magic Rune Construct, benda sihir kuat yang bahkan dapat digunakan oleh para ksatria. Dekan juga mengatakan bahwa semua lulusan akan diberikan seperangkat konstruksi rune sihir tingkat 1, kecuali 5 mahasiswa teratas yang akan diberikan konstruksi rune sihir tingkat 2 yang lebih kuat. Konon,
Jika seorang kesatria tingkat tinggi melengkapi konstruksi rune sihir level 2, ia dapat langsung memiliki kekuatan tempur seorang kesatria agung. Ketika Sen mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Konstruksi rune sihir dapat membuat seorang kesatria tingkat tinggi sama kuatnya dengan kesatria agung. Efeknya luar biasa kuat. Dia tidak akan pernah mempercayainya jika kata-kata itu tidak keluar dari mulut dekan. Semua orang bilang benda-benda ajaib milik penyihir sangat kuat dan ajaib. Aku tadinya tidak menyangka begitu, tapi sekarang sepertinya rumor itu memang benar. Jika benda ajaib saja sudah sekuat ini, seberapa kuatkah penyihir yang menciptakannya? Sen diam-diam merasa takjub. Pikiran untuk bergabung dengan Garda Ksatria setelah lulus dan bekerja sama dengan penyihir legendaris membuatnya bersemangat, seolah-olah dunia baru sedang memanggilnya. Sen, apa yang sedang kamu lamunkan? Luger tiba-tiba melambaikan tangannya di depan Sen, membuyarkan lamunannya. Bukan apa-apa, kata Sen samar-samar, menoleh ke arah pintu masuk tempat latihan. Dekan dan yang lainnya ada di sini. Para siswa yang lebih muda di pintu masuk tempat pelatihan segera bubar, dan Moritz masuk bersama sekelompok instruktur. Setelah pidato singkat, rombongan meninggalkan akademi dan langsung menuju luar kota. Tak lama kemudian, Sen mengetahui tujuannya hari itu. Banyak orang tahu bahwa ada hutan di dekat Flash City yang diblokade ketat oleh tentara. Konon katanya di sana ada area pertambangan, dan sejumlah besar biji besi terlihat diangkut keluar setiap hari. Sen bertanya-tanya mengapa area pertambangan perlu ditutup oleh tentara, tetapi sekarang semuanya masuk akal baginya. Ternyata hutan itu tidak hanya berisi area pertambangan, tetapi juga pintu masuk ke dunia bawah tanah. Setelah melewati garis blokade di tepi hutan, rombongan segera tiba di Camp 1. Ketika mereka melihat ratusan golem tanah liat memindahkan biji ke sana kemari di perkemahan, semua peserta pelatihan tak kuasa menahan diri untuk melebarkan mata mereka. Apa ini? Kelihatannya seperti golem tanah liat, yang konon terbuat dari tanah liat. Tanah liat, luar biasa. Penyihir sungguh menakjubkan. Seruan keheranan terdengar naik turun. Beberapa siswa tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh patung-patung tanah liat yang lewat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat patung tanah liat berjalan. Moritz dan instruktur lain yang berdiri di dekatnya tidak menghentikan mereka. Mereka hanya menggelengkan kepala dan terkekeh. Mereka pun penuh rasa heran saat pertama kali melihat golem tanah liat itu. Setelah melewati perkemahan, rombongan kemudian memasuki gua. Ketika melihat golem batu yang menjaga rute, para siswa sekali lagi dipenuhi rasa takjub. Setelah itu, rombongan muncul dari pintu masuk gua stalaktit, menunggangi ikan parimanta menyeberangi danau yang tenang, dan mendarat di sebuah pulau di tengah danau. Seekor singa berwajah manusia sudah menunggu di tepi danau, membawa mereka ke lokasi penilaian. Sepanjang proses itu, para peserta pelatihan benar-benar kebingungan, terus-menerus berseru keheranan, merasa bahwa semua yang mereka lihat begitu aneh, baru, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini dunia bawah tanah? Solano bergumam lirih, wajah cantiknya penuh kejutan. Sen dan Ruger melihat sekeliling dengan heran. Itulah kali pertama dalam hidup mereka melihat tempat yang aneh dan ganjil, dan makhluk-makhluk aneh. Apa yang mereka lihat membuat mereka merasa seolah-olah memasuki dunia baru yang aneh dan menakjubkan. Tidak, itu tidak benar. Dibandingkan dengan permukaan, dunia bawah tanah adalah dunia yang benar-benar baru. Tak lama kemudian, dipimpin oleh makhluk berwajah singa, kelompok itu tiba di pintu masuk sebuah gua. Pintu masuknya sangat besar, dengan tinggi lebih dari 10 meter, cukup untuk menampung lebih dari 20 orang yang berjalan berdampingan. Langit-langit gua dihiasi dengan banyak batu fluorit, yang memancarkan fluoresensi redup dan menerangi area dekat pintu masuk. Bagian dalamnya gelap gulita, begitu gelapnya hingga agak menyeramkan. Baiklah, kita sudah sampai. Moritz mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti, berbalik dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Penilaian akan dilakukan di gua ini, yang memiliki jaringan terowongan yang rumit, seperti labirin. Tugas Anda adalah menemukan bola kristal yang ditempatkan di dalam salah satu terowongan. Moritz membuka telapak tangannya, memperlihatkan bola kristal di tangannya. Bola kristal itu, yang ukurannya hanya sebesar telur, berbentuk bulat sempurna, tembus cahaya, dan berwarna biru pucat, dengan 3 bintang berkilauan di dalamnya. Setiap bola kristal memiliki skor yang berbeda. Misalnya, bola kristal yang saya pegang ini memiliki 3 poin, yang mewakili 3 poin. Nilai akhir untuk penilaian kelulusan ini adalah jumlah poin bola kristal yang diterima setiap siswa. Penilaian akan berlangsung selama 10 jam. Setelah waktu habis, semua orang harus segera pergi. Dilarang mengambil bola kristal lagi. Selain itu, dilarang merebut bola kristal dari orang lain. Sekadar mengingatkan, ada gagak bermata merah di dalam gua yang bertugas memantau penilaian, jadi jangan coba-coba melanggar aturan. Selain itu, ada monster yang menjaga lokasi bola kristal. Semakin tinggi skor bola kristal, semakin kuat monster yang menjaganya. Setiap orang harus bertindak sesuai kemampuan mereka. Semuanya, minumlah agen fotosensitif sekarang, istirahatlah selama 10 menit, lalu penilaian akan dimulai. Moritz melambaikan tangannya, dan segera seorang instruktur melangkah maju untuk membagikan serum fotosensitif kepada semua orang. Setelah meminum obat tersebut, para peserta pelatihan langsung merasakan penglihatannya menjadi lebih jelas, tidak lagi segelap sebelumnya.
Sungguh menakjubkan. Jadi ini ramuan penyihir. Luar biasa. Akhirnya, aku bisa melihat sekelilingku dengan jelas. Banyak peserta pelatihan yang takjub melihat pemandangan itu, sementara yang lain mulai bersiap untuk pertempuran. Sen juga mulai memeriksa senjata dan peralatan, membuat persiapan akhir. Meskipun ia yakin dengan kemampuannya, ada banyak pemain elit di kelas 4, dan masih banyak lawan yang kuat. Ia tidak akan meremehkan mereka. 10 menit berlalu dengan cepat. Saat Moritz mengumumkan dimulainya penilaian, para peserta pelatihan memasuki gua satu demi satu. Ayo, kamu juga. Setelah bertukar kata-kata penyemangat, Sen, Ruger, dan Solano berpisah di percabangan jalan dekat pintu masuk, masing-masing memasuki terowongan yang berbeda. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka menemui semakin banyak persimpangan jalan, dan para peserta pelatihan tersebut secara bertahap bubar. Tak lama kemudian, semua siswa di sekitar Sen menghilang, meninggalkannya sendirian. Lorong bawah tanah yang gelap itu sunyi senyap, hanya terdengar samar-samar langkah kaki di latar belakang. Sen mengamati keadaan sekelilingnya dengan hati-hati, tanpa sadar mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya. Udara dingin dan lembab, dengan hawa dingin yang menggigit, membuat Sen, yang memasuki dunia bawah tanah untuk pertama kalinya, merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, saya telah mengonsumsi obat fotosensitisasi sebelumnya, jadi saya tidak perlu khawatir tidak dapat melihat sekeliling saya. Setelah berjalan beberapa saat, Sen dengan tajam memperhatikan bahwa kadang-kadang, seekor burung gagak akan tergantung terbalik di atas gua, matanya masih berwarna merah darah yang tidak biasa, dan tubuhnya ditutupi lapisan sisik yang keras. Apakah ini burung gagak bermata merah yang dibicarakan dekan? Setelah memeriksa dengan hati-hati beberapa kali, Sen mendapati bahwa gagak-gagak bermata merah itu tidak bergerak, melainkan menatapnya. Ia segera mengonfirmasi dugaannya, mengabaikan mereka, dan berjalan lurus melewati mereka. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, ia sampai di percabangan jalan, yang mengarah ke 3 terowongan. Suara gemerisik aneh datang dari terowongan paling kiri. Sen ragu sejenak, tetapi tetap memilih terowongan paling kiri. Peluang munculnya bola kristal lebih besar di area yang terdapat monster. Tak jauh di depan, cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah sepasang mata binatang yang dingin dan kemerahan. Berdecit berderit-berderit. Diiringi pekikan tajam, sekelompok tikus tiba-tiba menyerbu keluar dari kegelapan, menyerbu ke arah Sen bagai binatang buas. Ekspresi Sen mengeras, tetapi dia tetap tenang dan segera mundur ke sudut, bersandar pada dinding batu untuk bersiap bertempur. Dragonheart Knight Academy tidak hanya mengajarkan cara berkultivasi, tetapi juga memberikan keterampilan tempur praktis. Selain pertarungan dan praktik harian di antara para siswa, ada juga sejumlah kursus praktik yang melibatkan pertarungan melawan binatang buas dan hewan eksotis di alam liar. Dalam hal pertempuran, Sen bukan lagi seorang pemula. Dengan ayunan pedangnya, ia membelah seekor tikus menjadi 2. Lalu, dengan serangan bahu, ia melemparkan tikus lain yang mencoba menyelinap ke arahnya. Pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, merobek udara saat ia menebas dengan kuat ke depan. Tebasan riak, berdengung. Suara dengungan dalam tiba-tiba meletus dari kehampaan. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat meletus, mencabik-cabik lebih dari selusin tikus di depannya hingga hancur berkeping-keping, menciptakan celah yang jelas di tengah kerumunan tikus yang padat itu. Serangan sekuat itu membuat serangan kawanan tikus yang mengamuk itu menjadi goyah. Memanfaatkan kesempatan itu, Sen cepat-cepat mengatur napasnya dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh 2 tikus lagi. Ia menyadari, monster-monster ini tidak jauh lebih kuat daripada manusia biasa, hanya saja jumlahnya lebih banyak. Selama mereka tidak dikepung, ksatria manapun bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Beberapa saat kemudian, Sen berhasil memusnahkan kawanan tikus. Melangkah melewati tumpukan bangkai tikus yang padat di tanah, ia bergegas menuju ke arah kawanan tikus itu muncul. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah pilar batu berdiri di tengah terowongan, dengan bola kristal terpampang jelas di puncaknya. 3 titik cahaya bersinar di dalam. 3 poin berhasil dibuat. Sen mengambil bola kristal itu, ekspresi kegembiraan terlihat di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan maju. Setelah membuat beberapa kemajuan, ia menjadi lebih termotivasi. Bersambung.